Mungkinkah Palestina merdeka? Mungkin anak judulnya itu setelah kemenangan Joe Biden, setelah normalisasi kan begitu ya. Fokus kita di situ. Tapi sebelum saya jawab ya berdasarkan diskusi ini, coba kita lihat dulu konflik Timur Tengah. Itu konspirasi atau nature sih sebetulnya. Ya, yang mengatakan ini nature karena negara-negara Arab hidupnya mewah, ketidakadilan luar biasa kan begitu. Koruptif betul. Sehingga kita ngelihat MBS kan ketika beliau diangkat menjadi Vice Crown, maka dia membentuk KPK. Ada beberapa pangeran itu yang ditahan kan karena kasus korupsi. Menandakan bahwa korupsi juga cukup masif kan begitu. Kemudian kontributor konflik Suriah, Yaman, Qatar, Mesir, Libya, Iran, Turki ini ya juga mempengaruhi ini ya, sehingga cukup besar pengaruhnya kepada konflik Israel dan Palestina ya yang kita sebut dengan Arab Spring. Kemudian negara-negara Timur Tengah juga ya sangat dekat dengan Amerika. Kita tahu kan begitu. Ada yang dekat dengan Rusia, ada yang dekat dengan Amerika. Ada saya baca di CNN dan Al Jazeera itu tim PBB ketika datang untuk melihat bagaimana konflik kemanusiaan yang terjadi di Yaman, itu ternyata pelurunya itu, mortirnya itu kalau bukan Moskow itu Washington. Hari ini dibuktikan dengan normalisasi kan begitu. Sehingga wajar saja masyarakat berontak. Ya, karena ada dua, ada state kemudian ada people. Mungkin ketika ada masalah di state, maka people itu mereka berontak. Ada apa dengan negara kami gitu ketika melakukan normalisasi? Ada apa dengan negara kami ketika begitu dekat dengan Israel? Ya, padahal Israel itu kan cuma kecil sekali itu ya. Penduduk Israel itu cuma 15 juta. Ya, 5 juta di Tel Aviv, 5 juta di Amerika, 5 juta tersebar di berbagai dunia. Ada 22 negara Timur Tengah, jumlahnya secara kuantitas lebih banyak. Jadi kalau kita nonton konflik Israel Palestina, Israel dengan negara-negara Arab, bahkan sebelum konflik Israel Palestina ada disebut dengan kejadian 6 Oktober 1965 kan begitu. Satu Israel melawan 22 negara-negara Timur Tengah nggak berdaya itu. Ya nggak berdaya. Jadi ada apa ini? Karena itu menyaksikan konflik Israel Palestina seperti nonton Tom and Jerry. Tom begitu besar badannya melawan Jerry yang kecil nggak mampu dia. Gini, jadi rupanya negara-negara Arab ini harus obesitas ini, harus banyak olahraga mungkin ya, sehingga geraknya itu lincah begitu. Israel geraknya lincah betul. Nah itu ketika menggunakan teori nature itu ya memang seperti itu adanya. Kemudian kalau kita pakai teori konspiratif, banyak orang nggak senang dengan teori konspiratif. Ternyata orang nggak pakai teori konspiratif karena dia punya konspirasi juga kan begitu. Nah 2006 pastinya kami melakukan penelitian sebelum ada Arab Spring ya. Orang itu ketika hidup berbeda di tengah mainstream, maka itu ada ketakutan tersendiri ya, ada ketakutan tersendiri. Timur Tengah, Israel itu sebelah kanan, sebelah kiri, depan, kemudian belakang. Ya, dengan Suriah ada dataran Golan kan begitu ya, dengan Palestina sudah jelas, dengan Turki sudah jelas, dengan Mesir ada Rafah kan begitu ya, dengan Jordan itu masuk melalui Petra kan begitu. Artinya dikungkung. Nah, kungkungan itu yang membuat sensitif, ya, Akhirnya banyak melakukan hal. Ya, mungkin dia bicara dengan para mentornya bahwa negara-negara yang dekat dengan kami tolong ya kondisinya tidak sekuat sekarang, sehingga muncullah Arab Spring kan begitu. Ini kalau menggunakan teori konspirasi ya, faktanya memang Arab Spring sampai sekarang nggak selesai gitu. Ini kalau menggunakan teori konspiratif. Lihat 2008 dari mulai Tunisia, kemudian Mesir sampai lengsernya Husni Mubarak, kemudian Libya sampai wafatnya Muammar Gaddafi, kemudian Bahrain hanya sebentar, kemudian survive kembali, Yaman ya, yang sampai hari ini, kemudian Suriah, ya Turki juga sebentar. Suriah butuh waktu 500 tahun untuk recovery. Ya, Yaman butuh waktu 250 tahun untuk recovery. Sampai kapan nih? Ya. Nah, dunia Islam yang tersisa hanya GCC minus Qatar kan begitu. Ya. Kemudian Turki, kemudian Indonesia dan Iran. Ya, ini dunia Islam seperti ini. Turki pun kita nggak tahu pasca Erdogan ini akan seperti apa. Karena kebiasaan ya dunia Islam, khususnya negara-negara Islam itu hanya
berpedoman atau kuat tidaknya itu tergantung leadership, ya tergantung tokoh, kan begitu. Coba kita lihat dulu Pak Harto, Indonesia itu kan ya dengan segala kesukaan dan ketidakkesukaan kita, ya kemudian Pak Karno itu kan. Nah, nyaris setelah itu juga kita sekarang coba untuk survive kembali. Nah, ini kekurangan di negara-negara dengan mayoritas muslim itu berpangku betul kepada tokoh, bukan kepada sistem. Negara-negara di Inggris, negara-negara di Amerika, di Eropa, sistem mereka settle luar biasa. Jadi siapapun pemimpinnya itu tidak mengubah. Turki sekarang survive, tapi penelitian kami hari ini kita nggak tahu nih. Pasca Erdogan, Turki nggak tahu. Ya, kita nggak tahu akan seperti apa, kan begitu. Kondisi Mesir juga sama. Dulu kepada Husni Mubarak berpegang betul, ya. Tapi lihat kondisi Mesir hari ini seperti apa. Nah, karena itu, cobalah untuk melakukan tertib politik. Saya baca buku Samuel Huntington, bagus sekali. Itu tentang political order, ya tertib politik. Bahwa suatu saat pemimpin itu dia akan sakit, dia akan wafat. Maka penguatan kelembagaan ini yang harus dilakukan, begitu. Nah, sekarang Kementerian Luar Negeri ini strong betul nih, luar biasa. Kami angkat topi. Semua pengamat Timur Tengah ini angkat topi kepada Ibu Menlu. Nah, karena itu sikap-sikap yang bagus ini harus dilembagakan, ya harus dilembagakan, tidak berpegang kepada Bu Menlu, gitu ya. Agar sikap Indonesia, siapapun Menlunya, siapapun presidennya ini nggak berubah dia. Nah, dunia Islam kekurangannya di situ. Turki survive today, ya, but tomorrow, after tomorrow, kan begitu. After man, kita nggak tahu, ya. After Erdogan kita nggak tahu, begitu. Nah, Iran di sini cukup survive. Dia punya lembaga namanya Wilayatul Faqih. Dengan suka atau tidak sukanya. Tetapi secara kelembagaan kita mesti angkat topi, kan begitu ya. Ada penelitian bahwa Arab Spring ini dia hanya memukul negara-negara dengan sistem republik saja, ya. Dari mulai Tunisia, kemudian Mesir, begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan ini pun akan menyentil negara-negara dengan basis monarki. Ya, dengan basis monarki. Jadi mungkin banyak orang yang tidak suka kepada MBS. Tapi mungkin MBS dia melakukan penelitian juga. Ya, melakukan penelitian juga. Ada 150.000 mahasiswa Arab Saudi itu yang akan kembali di Desember ini. Menariknya, itu mereka mengambil program studi yang di luar Patsun yang dibangun oleh Arab Saudi. Itu ngambil jurusan filsafat, sosiologi, antropologi. Coba, ini cukup menarik sekali. Sedangkan kita kan tahu filsafat itu Tuhannya banyak itu, ya. Filsafat itu Tuhannya banyak sekali. Nah, nanti kalau terjadi mereka pulang ternyata dengan kondisi perekonomian seperti hari ini, bagaimana hutang Arab Saudi baru dalam sejarah Arab Saudi pinjam ke IMF, kan begitu. Nah, ada hal-hal yang dilakukan oleh MBS, ya, suka atau tidak suka seperti itu. Nah, mungkin dia agar Arab Spring ini diblok lebih dulu, ya, early warning system. Ini yang kita khawatir, jangan sampai negara-negara monarki pun kena begitu. Apalagi kan hari ini JCC komunikasi diplomatiknya belum selesai, ya. Nah, kita tidak ingin ini lebih kepada yang eskalasi yang lebih tinggi, ya. Kita masuk sekarang ke fenomena Palestina. Sebetulnya upaya-upaya dari Indonesia, ya, khususnya yang luar biasa, kemudian upaya-upaya dari Quartet, gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian, begitu. Ini terkait Palestina. Sebetulnya Palestina ini kasusnya diselesaikan atau dirawat ini. Ini pertanyaan pertanyaan genitnya begitu, ya. Camp David 78, Oslo 93, Two-Shot Solution dari Jordan 2002, terbaru 2019 gitu. Ini sebetulnya mau merawat atau mau menyelesaikan ini, kan begitu. Sehingga para peneliti, kemudian para analis Timur Tengah khususnya terkait Palestina kecenderungannya merawat. Ya, kecenderungannya kerawat. Hanya mungkin beberapa saja itu. Ini sebetulnya Two-Shot Solution ini sebetulnya sudah puncak toleransi yang luar biasa, kan begini, ya. Two-Shot Solution ini sudah puncak toleransi. Karena sebetulnya kalau diminta tanah Palestina, maka Israel kan cuma sedikit sekali, kan begitu. Ini Two-Shot Solution ini dengan kondisi fakta hari ini, ya, ini sudah puncak toleransi, harusnya diterima. Tapi kan tidak. Apalagi the deal of Century. Pada harian Reuters, ya, jurnal Reuters itu salah satu poin yang tidak nampak dibaca dalam dokumen terkait the deal of Century.
Ini kita menarik sekali. Ini the deal of century ketika pertemuan Donald Trump itu dengan pemimpin Korea Utara, ya, di Pantai Sentosa di Singapura, ya, di Singapura itu. Rupanya setelah itu ada pertemuan dengan Xi Jinping. Nah, oleh Donald Trump di-announce terkait the deal of century itu. Kalau bahasa kita ini, kami akan memindahkan masyarakat Palestina ke Ma'adi, kan gitu, wilayah kosong itu di Mesir yang ke sana itu Sahara itu, ya. Oh, nggak boleh, kata Xi Jinping, nggak boleh itu, ya, nggak boleh itu. Kenapa? Mereka akan marah dan dunia internasional akan mengecam Anda. Kata Donald Trump, kami pindahkan. Nanti yang membangun infrastrukturnya Anda. Kata pemimpin Cina, baik, deal kalau begitu. Nah, ini diungkap oleh Reuters ini, ya, oleh Reuters. Artinya sebetulnya Palestina ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi selain dunia Islam yang mencoba untuk membantu Palestina, kita masih punya tanda tanya besar, begitu, ya, masih punya tanda besar. Cina memang memberikan banyak itu bantuan kepada masyarakat Palestina, tapi pada saat yang bersamaan ya juga Cina punya masalah dengan Uighur, kan begitu. Tapi kita tidak akan masuk karena itu urusan domestik mereka, kan begitu. Artinya memang yang harus punya rasa, yang harus punya komitmen, ya, dan kita punya komitmen itu dalam pembukaan kita jelas betul, walaupun nggak disebut Palestina, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Artinya apa? Kita punya perjanjian itu, kita punya komitmen itu. Nah, semua teori yang digunakan terkait konflik Palestina dipaparkan dalam berbagai banyak seminar, dalam kajian-kajian, semuanya gagal, ya, semuanya gagal. Apalagi kalau kita melihat ini, ya, akankah Palestina merdeka? Ini fakta di lapangan. Betul, Amerika, ya, sebagai mentor Israel, dia semakin lemah, hutangnya semakin banyak, ya, ada masalah domestik. Tetapi pada saat yang bersamaan komitmennya semakin menguat, gitu, ya. Kita tahu bagaimana tadi yang saya nyatakan 2016 diangkat Donald Trump sebagai presiden. Dia langsung menyatakan bahwa Israel, Yerusalem itu ibu kota. Dan anehnya itu banyak negara-negara yang mendukung. Termasuk salah satu anggota ASEAN, ya, tak perlu saya sebutkan di sini, kan begitu, karena Bapak Ibu bisa searching di Google, ya, ada yang mengannounce, ya, mendeklarasikan mendukung. Nah, fakta di lapangan juga internasionalisme kemanusiaan. Kami melakukan penelitian di banyak negara dengan muslim minoritas, banyak yang nggak tahu terkait konflik ini, gitu, ya. Tetapi ketika kita tanya, jika Anda tahu kemudian terjadi tragedi kemanusiaan, apa yang akan Anda lakukan? Kami akan membela. Ini yang harus kita dorong. Mungkin nanti bisa kerjasama ini antara Kementerian Luar Negeri, ya, dengan fakultas kami, ya, terkait data-data itu, begitu. Nah, ini harus didorong. Kemudian melemahnya internal Israel. Kita tahu hari ini COVID ini juga sangat berpengaruh, ya. Korupsi luar biasa. Benjamin Netanyahu itu sebetulnya ketika kondisi dia melemah, ya, apalagi KPK Israel menyatakan tingkat korupsinya partai Lukit yang dia komandani, kan begitu, itu pun sedang bermasalah betul, maka selalu ada agresi, ya, selalu ada serangan-serangan kepada Israel. Mungkin kalau disebut itu dengan gerakan primordialisme seperti itu tuh, ya. Ketika lemah di sisi pemerintahan dia, pasti ada agresi, ya, pasti ada agresi. Tingkat korupsi yang sangat tinggi, ya, pemerintahan Benjamin Netanyahu. Kemudian banyaknya normalisasi negara-negara di kawasan. Kita berharap cukuplah sampai Maroko ini. Padahal Maroko ini, mohon maaf, kepentingan diplomatiknya pun nggak begitu penting-penting amat sebetulnya. Yang kita sedih pun ini penerbangan melalui kawasan udara salah satu negara Muslim terbesar itu sudah diizinkan pula, kan gitu. Itu pun sangat kita sesali, kan begitu, ya. Kemudian pandemi. Tapi jangan pernah khawatir, ya, jangan pernah khawatir bahwa Kementerian Sosial 2014, Kementerian Sosial Israel, ya, itu ketika rapat dengar pendapat di Knesset Building di Tel Aviv, ya, beliau mengatakan ada mereka itu sebetulnya survive hanya menghabiskan generasi-generasi yang lahir tahun 70-an. Karena generasi tahun 80, 90, tahun 2000, ya, itu 45% terinfeksi HIV, begitu. Jadi ada masalah besar sebetulnya yang terjadi di antara mereka, kan begitu, ya. Itu sebabnya karena sekarang perempuan-perempuan diizinkan untuk menjadi militer di Israel, kan begitu, karena di antaranya masalah-masalah itu. Nah, itu fakta di lapangan, ya, fakta di lapangan. Mengharapkan kuartet pun agak sulit, ya. Uni Eropa pun hari ini, ya, ketika kondisi Amerika menguat, apalagi Inggris keluar dari Brexit, jadi parlemen-parlemen di Uni Eropa pun tidak kuat lagi. Dulu sebetulnya parlemen Perancis itu sudah sangat kuat mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi karena masalah Brexit ini ada masalah akhirnya ini,
Ya, akhirnya mundur ke belakang. Ya, Amerika kan jelas. Kemudian Rusia pun ya dia hanya melihat kepentingan saja sebetulnya. Nah, karena itu ya kita jangan terlalu berharap banyak kepada kuartet. Tetapi dorongan untuk memperkuat bahwa ada konflik di belahan dunia sana kepada masyarakat internasional itu yang harus dilakukan. Maka Mina News fungsinya itu sebetulnya. Karena itu mungkin bahasanya harus ditambah, bukan hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini kepada pimpinan kantor berita news, tetapi bahasa-bahasa official PBB, ya, agar masyarakat di dunia internasional ini bisa memahami bahasa ini. Ada konflik loh di belahan sana yang belum selesai. Jadi bukan hanya Arabnya, bukan hanya Inggrisnya, ada bahasa official seperti bahasa Rusia, kan begitu ya, Spanyol, kemudian Mandarin, begitu. Kalau kaum akademisi, pasti mereka akan berpikir terkait data, ya, akan berpikir terkait sejarah. Dia akan membaca sejarah, ya. Dia akan melihat bagaimana konflik ini bermula, sejarahnya siapa. Akan melihat Balfour nanti, kan, begitu. Ini ada satu negara yang memang harus dibela, ya, di luar masalah keagamaannya. Karena itu yang perlu diangkat oleh Mina, kalau bisa porsi kemanusiaannya 70%. Kalau yang Muslim itu ya sudah alhamdulillah, dengan sendirinya mereka akan tergerak. Informasi kitab suci ini terakhir nih ya. Saya ikut seminar di mana di situ ada Grand Syekh Al-Azhar, di mana di situ ada Ali Jum'ah. Kita tahu Mesir itu kan cukup longgar, cukup toleran betul kan begitu. Tetapi terkait Palestina saya sempat bertanya, bagaimana menurut Anda? Beliau jawabnya Al-Baqarah ada 2 ayat yang terulang-ulang. 47122. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, anni faddaltukum, kami tinggikan derajat Anda ya di atas bangsa-bangsa yang lain. Ini terulang hanya 2 kali saja. Nah, sebetulnya itu berbicara terkait kejayaan Israel. Pertama pada zaman Nabi Yusuf dan yang kedua sekarang. Jadi sebetulnya kondisi Israel yang dinyatakan oleh kitab suci ya saat ini sebetulnya saat-saat genting. Mereka jurusnya jurus mabuk. Kita tahu dalam persilatan Cina jurus mabuk itu digunakan jurus pamungkas. Karena itu jurus pamungkas itu adalah jurus terakhir. Karena itu memperkuat barisan-barisan, kemudian berita-berita, melakukan literasi kepada masyarakat internasional terkait konflik ini menjadi sangat penting.